Halo semuanya, kembali lagi program aku yang sebenarnya udah lama off, yaitu sejak 2024 bulan Maret, tanggal terakhir itu ya, setelah aku pulang kampung dan aku udah nggak lagi ngadain live bareng ngebahas tentang isu-isu tertentu kayak gitu. Nah, kali ini aku akan datangin salah satu teman aku dulu waktu di komunitas, dan beliau akan membahas tentang software developer. Ya, gaji yang cukup tinggi di Indonesia sebagai seorang software developer. Ya. Oke. Namanya Bang Randy, aku lebih akrabnya nyebutnya Bang Randy. Dia jujur udah lama banget gak ketemu sama beliau. Terakhir ketemu kayaknya di 2020 atau 2021 waktu itu. Waktu itu kita jalan di Gentalarasi ya. Kalau teman-teman nggak tahu, Gentalarasi itu jembatan sepanjang Jalan Kenangan, jembatan yang ada di Sungai Batanghari Jambi yang menghubungkan antara Jambi kota seberang dan juga Jambi kota gitu. Nah, yang kita bahas hari ini tuh apa sih gitu ya? Yang akan kita bahas itu lebih ke bagaimana menjadi software developer, terutama orang yang pengen belajar bagaimana bisa ya, menjadi software developer itu sendiri gitu. Halo Rahmi. Aku langsung undang orangnya aja ya. Bang Randy. Randy ya, Amria Randy. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung aja ke drop komen di bawah, terus tanya tentang topik yang kita bahas hari ini tentang software developer ya. Dan bagi kalian juga yang punya kenalan atau teman yang bersedia untuk diajak live bareng yang akan ngebahas tentang topik tertentu, kalian boleh langsung chat atau DM aku aja. Bang Randy bisa gabung? Jadi udah aku invite lagi ya, invite ulang. Di Only Nabila. Hai, di Only Nabila. Ini kayak berkok jadi bahasa ini. Halo Bang. Halo, Iya, kedengaran dengan jelas? kedengaran dengan jelas suara abang juga dengar nggak kira-kira? Ya, kedengaran dengan jelas kok. Oh, jelas. Tapi video Sony kagak ada muncul ya? Apanya? Video gambarnya nggak ada muncul. Lah, selalu ya teman-teman gitu. Gak tahu kenapa pas aku live itu selalu teman-teman bilang nggak muncul gitu video aku. Padahal aku bisa ngelihat Bang Reddy dengan jelas di sini, dan aku juga bisa melihat dengan jelas video aku sendiri. Coba ya, aku coba aku kamera belakangin. Nggak kelihatan kamera belakangnya? Nggak kelihatan. Nggak juga sama. Sama kagak? Nah, ini nggak kelihatan juga. Nggak juga, nggak ada. Oke, coba saya fotoin dan saya kirim ke WA ya. Bang Reddy bisa lihat di WA. Oke, bisa Bang Reddy lihat ada di situ? Oh ya ada. Cuman di Ada Sony kan? nggak ada di abang. Ya, cuma di Ada, situ emang nggak ada ada ya. cuma nggak ada kosong kosong hitam gitu doang. Kok aneh ya? Kenapa nih? Kayaknya pengaturannya tak apa, kurang tahu juga. Tapi nyaman dengan gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tapi bisa ini nggak sih? Coba tes abang buka di WhatsApp ya. Di apa namanya itu? Live di Insta apa web Instagram.
Tapi di videonya nanti setelah kita save di videonya itu bakalan ada orang muka saya ada. Karena Oh beberapa iya. temen juga kayak gitu. Nggak pas setelah live ini tuh malah ada videoku juga. Oh iya. Ada mukanya juga. Ini abang lagi buka dua ini sih sebenarnya, dua, satu di handphone, satu di apa namanya itu, di desktop, di Mm-mm. laptop gitu. Coba Jadi ini abang mungkin kalau misalnya lihat desktopnya kayak gimana tuh. oke, setupnya kayak gini sih, ruangan kayak Nah, gini. ada kan ya? Ada di sini ada. Gila nih, kerjaan anak-anak software developer tuh sangat-sangat ya. Oke, sekarang posisinya lagi di Jakarta ya Bang ya? Oh, Sisi lagi di Jakarta, kerja di Jakarta. Sejak kapan sih di Jakarta? Terakhir kali kalau nggak salah kita ketemu tuh di 2021, kemarin 2022 ya? 2021 kayaknya ya. 2021, Mm-mm. 2022 itu tuh udah COVID kayaknya ya. 2020 2021 COVID, udah COVID. 2021 kan kita udah, Mm-mm. 2022 itu kayaknya bang udah jauh ke Jakarta itu kayaknya di awal tahun gitu. Mm-mm. 2021 abang ingatnya bang kerja masih di apa di UIN sih sebenarnya, kerja di UIN, kemudian abang langsung jauh ke Jakarta gitu. Ya, lalu kenapa memilih ke Jakarta jadi tujuan destinasi untuk merantau? Mungkin boleh cerita Salah terkait satu, dengan software developer. oke. Pertamanya sih sebenarnya abang ada beberapa apa ya, bilang sih nggak bisa nyambung juga sih dengan yang abang kerjakan sekarang. Apa namanya itu, pekerjaan abang dari awal pertama itu abang lebih ke desain grafis gitu. Jadi beberapa Mm-mm. abang pelajarin kan dulu tuh di awal-awal pengalaman abang tuh di desain grafis, buat-buat kayak feed Instagram, flyer, buat-buat apa namanya itu, spanduk dan lain sebagainya, pokoknya desain grafis gitu kan. Mm-mm. Tapi abang lihat opportunity yang lebih bagus untuk di pengembangan software. Jadi abang coba tuh kemarin ada pembukaan di UIN Jambi gitu, abang coba bisa masuk. Mm-mm. Ternyata ya diterima, alhamdulillahnya. Kemudian abang ngerasa ini salah satu tantangan bagi abang tuh software developer itu tuh kan sebuah tantangan yang baru sih bagi abang kan. Cuma sebenarnya sebelumnya Mm-mm. tuh pas di kuliah emang sudah sudah lebih ngedalamin soal yang software developer, tapi abang udah apa namanya itu kerjanya tuh nggak begitu fokus selesai dari kuliah. Tapi pas pas di UIN abang udah ikut software developer, kerja di sana dan juga sebagai pengembang website juga. Ada beberapa yang impact yang baik untuk abang juga gitu, dengan karir juga, dengan di luar di luar dari pekerjaan juga bisa abang dapat juga sebagai freelance, sebagai buka pendapatan yang baru. Itu salah satunya abang interest dengan software developer yang sekarang ini gitu. Kemudian abang Mm-mm. ada dapat opportunity untuk ke Jakarta, ya udah kita coba aja di Jakarta, mungkin opportunity-nya lebih baik gitu. Gitu. Oke, baik. Apa sih yang dirasain ketika pertama kali belajar sebagai software developer itu? Apakah pertama kali shock culture? Emang tapi sebelumnya jurusan apa emang bagian IT? Jurusan abang memang bagian IT, Hmm. itu teknik informatika, memang untuk pengembangan software memang. Jadi lebih ke perencanaan dan pembuatan secara teknis kan, abang lebih ke teknik informatika kan, Jadi nggak terkejut ya anak-anak kalau teknik. ada Sebenarnya sih switch, challenge atau tantangan menjadi software developer gitu ya di awal. wah ada, tantangannya ada, dan juga salah satu software developer itu kan profesional ya, expertise juga gitu kan, apalagi ini sesuatu yang baru bagi orang-orang di Indonesia gitu, dan Hmm. maraknya mulai di tahun Hmm. 2020 memang sumber daya manusia itu memang masih kurang pada saat itu, dan itu salah satu pasar yang besar bagi Indonesia sebagai software developer, dan itu sebagai salah satu interest yang bagus sih menurut abang, sebagai jenjang karir, sebagai pendapatan monthly ke depannya gitu. Salah satu yang bagi abang kayaknya ini bisa nih sebagai software developer. Tantangannya ya salah satunya tuh kita begadang, kadang malam juga kerja gitu. Kadang libur juga ada yang error, ada yang down, itu kita juga bisa apa ngerjain di saat yang lagi padat-padatnya gitu. Kadang pikiran kita juga banyak gitu. Ada error yang Hmm. belum ter apa ya belum ter apa diperbaiki dengan bagus. Kita mikirin error
masalahnya apa ya? Ini masalahnya apa lah? Hmm. Karena ada beberapa tuh forum itu tuh di Indonesia itu kan banyak bahasa Inggris semua, dan juga nyelamnya pun di dalam Google kita kata kunci itu harus benar juga. Karena kalau misalkan salah itu bisa salah juga dalam logika gitu. Dalam logika di algoritma sebuah pemrograman bisa salah. Di situ tantangannya. Dan juga teknologinya terus baru karena dalam beberapa anggapan nih, sebagai contoh, sebagai framework Laravel. Laravel itu tuh ada berapa setiap tahun tuh ganti environment terbaru, ganti baru untuk diperbaiki lagi. Nah, itu salah satunya tantangan yang bisa dibilang itu tuh sebagai software developer itu pembaruan teknologi yang sangat cepat. Seperti yang Sony lihat sekarang, tumbuhnya uh, AI salah satunya juga, kemudian ada environment yang banyak dan mungkin yang terbaru lagi, dan kita juga mesti harus wajib mempelajari itu salah satunya. Apalagi kita sudah belajar misalkan bahasa pemrograman PHP, kita ada yang terbaru nih sebagai bahasa pemrograman Java tapi dia pakai Node.js gitu. Ada juga yang Java ini ada banyak lah bahasa pemrograman. Ada juga yang baru lagi, environment yang terbaru lagi, sebagai plugin juga ada yang baru, itu banyak luar biasa. Karena software developer itu begitu open source-nya, sehingga perkembangan teknologi itu ibaratnya tuh nggak apa ya, apa namanya itu, begitu banyak, jadi Fleksibel sehingga ya. tuh fleksibel banget itu tuh. Apalagi di satu versi kan ada versi 1.0.0 berapa gitu, itu bisa mengalami perubahan yang besar di bagian coding gitu. Demikian. Oke, baik, menarik sih. Karena jurusan IT juga, terus pernah beberapa juga ikut ya bagian atau andil dari software developer ini juga. Dan abang melihat sekarang ya, karena kan kita dulu di tempat yang sama, ada di komunitas yang sama, Forum Indonesia Muda Jambi, dan kita berkaca juga di kota kita sendiri, yaitu Jambi. Menurut abang, kira-kira nih, sepengetahuan anak muda Jambi tentang software developer itu seperti apa sih sebenarnya? Sepengetahuan anak muda Jambi software developer Tentang sebenarnya sih software bisa developer, dibilang ya. sih ya, software developer yang abang lihat, yang abang dapat pengalaman dari yang abang pernah lalui ya, antara dengan kita samain dengan di Jakarta itu sangat jauh berbeda. Karena di Jakarta komunitasnya itu luar biasa, mereka juga penggeraknya juga bagus, dan sebagai komunitas mereka memang membuat sebuah event-event yang sharing, berbagi. Karena sebagai software developer ini kan kita nggak seperti kayak buat rumah gitu, barangnya nggak terlihat gitu. Kalau bangunan kan terlihat gitu, kalau software developer kan barangnya nggak terlihat sama sekali gitu. Nah, jadi banyak event-event yang ada di Jakarta ini nggak ada di Jambi. Dan abang rasa sih ya, setiap lulusan abang di kampus abang, kemungkinan berapa persen lah gitu dari seluruh mahasiswa yang jadi teknik informatika, palingan cuman nggak sampai 20% lah gitu yang yang jadi programmer. Dan yang sebagai expertnya tuh memang benar-benar expert itu mungkin di bawah dari 20%, kemungkinan bisa seperti itu. Banyak orang juga yang lari dari ini juga, dari apa namanya itu, dari jurusan ini juga ada yang jadi sebagai macam-macam lah gitu, jadi sales gitu kan, juga sebagai jadi marketing yang tidak masuk dalam itu, dalam software developer juga. Karena ada memang expertise-nya memang bukan di sana gitu, tapi ada beberapa yang lari. Kalau untuk pertumbuhannya sih memang lebih baik itu memang di kota-kota besar seperti di Jakarta, mungkin di Bandung atau Surabaya dan di Yogyakarta. Itu salah satu yang terbesar untuk developernya gitu, yang bagus-bagus. Oke, baik. Berarti dalam hal ini saya bisa asumsikan bahwasanya anak Jambi perlu banyak belajar untuk tahu banyak tentang software developer ya. Terutama mungkin di Jambi, saya belum pernah riset juga sebelumnya. Jadi kalau ada ya komunitas software developer di Jambi, itu justru harusnya berkaca kepada software developer yang ada di kota-kota besar, salah satunya Jakarta, gitu ya. Oke, terus ini yang sekarang abang kerjain tuh apa? Terus seberapa susah sih sebenarnya hal itu? Gitu. Walaupun di awal udah mention. Oke, oke. Yang abang kerjain sekarang ini sih lebih ke website di kantor aja sih sebenarnya sih. Ada beberapa proyek juga luar yang abang buka secara freelance.
Mhm. Sebagai contoh nih, yang abang jelasin dulu ke website kantor. Website utama kantor itu kan perlu diperbarui. Jadi abang berinisiatif untuk memperbarui website kantor. Eh, dalam itu diperbarui dari segi fitur, mungkin di trending dari blognya mungkin abang buat gitu. Kemudian juga grafik yang kunjungan dan juga pencatatan IP address itu juga penting bagi abang. Itu abang buat, itu tambahan fiturnya. Tapi kalau secara freelance, abang lebih banyak ngambilnya tuh di website abang yang ada tuh kan goichan.com gitu kan. Nah itu salah satunya abang dapat pendapatan juga dari situ juga sih. Dari penjualan juga ada dari sana. Kemudian juga dari freelance masukin dari Facebook. Dan abang juga untuk nah itu yang setelah abang bilang tadi, teknologi ini sangat berkembang pesat. Apalagi dengan pasar Mhm. di Indonesia ini atau di seluruh dunia ya. Uh, ada beberapa bahasa pemrograman yang baru ini mesti kita pelajari. Nah, kita harus melek dengan hal itu karena pasti bakal ada apa nama itu penggunaan bahasa pemrograman yang yang ada itu kan ada beberapa framework atau berbagai Mhm. paket-paket yang ada di bahasa pemrograman itu kita harus pelajari juga dan kita harus mengerti juga bagaimana cara penggunaannya. Kemudian juga kita bukan sekedar untuk mengetik bahasa pemrograman oh ini cara ngerjainnya seperti ini. Tapi kita juga harus tahu ini bahasa pemrograman ini punya karakteristiknya seperti apa. Setiap bahasa pemrograman itu Mhm. berbeda-beda karakteristiknya dan situ itu kesibukan abang lebih ke mempelajari bahasa pemrograman dan sebenarnya juga penggunaan environmentnya seperti apa juga dan terutama juga abang kalau tertariknya itu emang di bagian full stack. Salah satu full stack ini nih dia memegang beberapa unsur dari pengembangan perangkat lunak yaitu front end developer front end dan back end. Salah satu juga database juga abang pegang juga. Tapi itu full stack dia lebih banyak yang megang tanggung jawab nama itu bagian-bagian dari front end dan back endnya. Demikian. Oke, baik. Lalu bagaimana nih sebagai seorang pemula atau dalam tanda kutip ya dia pengen belajar software developer gitu. Dia pengen, pengen belajar developer lah gitu ya, software bikin software gitu. Terus dan dia itu bukan jurusan IT sendiri ya atau di luar background. Apa sih pendapat Abang tentang hal itu? Oh gitu ya baik. Eh, Mungkin kalau untuk awalnya ya paling paling yang mereka butuhkan tuh salah satunya mungkin ini ya tentukan tujuan untuk belajar sebagai software developer. Jadi ada software developer ini atau pembuat program ini, coding ini ada banyak tujuannya. Dia mau jadi software developer sebagai web development kah atau membuat website, membuat mobile seperti Android dan iPhone, dan desktop, machine learning dan iOS. Dan juga game juga ada. Jadi mereka tujuannya harus tahu dulu mereka mau buat apa kira-kira. Kalau misalkan mereka mau buat web, tidak mungkin dia harus belajar pemrograman yang di game, tidak mungkin. Atau mereka ingin buat mobile iPhone, dia ingin belajar machine learning kan nggak masuk. Jadi mereka harus tentukan dulu tujuannya apa. Kemudian juga mereka nih maunya seperti apa sebagai programmer, tujuannya seperti apa. Jika sudah dapat tujuannya apa, jadi mereka harus siap untuk keseriusan dalam mempelajari program pemrograman karena bakal menguras banyak waktu, tenaga, dan beberapa waktu tidur juga sih sebenarnya. Kita mempelajari kadang tuh malam, pas begadang tuh lebih encer gitu. Jadi kadang tengah malam itu tuh kita, wah ini dapat nih. Pas paginya kita kayaknya itu kayak habis di energi di tengah malam karena banyak mikir di paginya dan siangnya kadang kita tuh juga kelelahan juga. Nah, salah satunya itu kita harus siapkan keseriusan kita, maunya seperti apa belajar karena di dalam software developer di profesional ini kita memang diwajibkan untuk banyak membaca dan banyak ngulik-ngulik di forum. Kalau misalkan mungkin di yang tempat lain mungkin banyak baca buku atau gimana. Kalau kita kan baca dokumentasi namanya. Dokumentasi di sebuah forum dan di internet. Kita lebih banyak baca di internet gitu. Jadi karena orang-orang di forum-forum itu mereka tuh bukan pelit ilmu atau gimana, tetapi mereka itu tuh bahasanya secara teknis, jadi nggak bisa dijelasin secara teknis itu nggak, mana mereka tidak bisa begitu menjelasin secara bagus juga kadang mereka cuma sekedar istilah mereka aja mereka pahami, oh pelajari ini udah gitu udah kabur, mereka kagak ada mau
ngejelasin mengenai detailnya lagi. Kadang kita sendiri yang harus memang wajib untuk mencari tahu cara untuk mendapatkan ilmunya gitu. Kemudian udah dapat itu, secara siapan keseriusan, kita harus tahu dulu pilih pembahasan pemrograman seperti apa. Sebagai contoh, bahasa pemrograman yang berat itu kayak Java itu kan berat. Jadi kita harus sesuaikan dengan spek bahasa pemrograman dan spek laptop kita. Kalau misalkan kita mau buat game, juga nggak mungkin kita kalau pakai laptop yang bisa dibilang yang low spec. Jadi nggak kuat gitu. Karena kita tahu game-game sekarang tuh sangat berat dan sangat luar biasa, butuh rendering yang sangat cepat, yang berat gitu. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan spek, pilih bahasa pemrograman dengan spek yang dibutuhkan oleh laptop juga. Setelah dari itu mencari sumber pembelajaran tuh bisa sangat banyak seperti di YouTube, blog atau forum-forum yang telah Bang jelasin tadi. Forum-forumnya itu tuh bisa kita lihat di GitHub, Stack Overflow, dan di YouTube juga bisa, di blog juga bisa sebagai cari-cari barang informasi informasi pembelajarannya. Kemudian cobalah kita buat program studi kasus dari yang telah kita buat. Demikianlah kira-kira itu. Oh ya, cuma satu lagi. Kalau misalkan di beda dari lulusan bukan teknik informatika itu bisa. Banyak kan pada jago juga sih sebenarnya. Ada juga yang lulusan sarjana hukum, karena sarjana hukum kan begitu banyak tuh. Karena banyak lulusan juga sarjana hukum, jadi mereka switch karir gitu kan. Jadi mereka bisa coba juga belajar secara gratis melalui di YouTube, di GitHub atau di forum. Tapi juga mereka juga bisa untuk beli kursus seperti kursus yang dijual di internet, kemudian juga pembelajaran atau bootcamp yang bisa menjanjikan pekerjaan juga banyak seperti itu. Itu untuk itu dalam bahasa software developer lebih baik mereka. Oke. Jadi intinya adalah mereka harus lebih interaktif lagi, gak masalah walaupun beda jurusan, yang penting ada kemauan dan tekad tadi. Gitu ya. Iya. Lalu kita bicara tentang peluang karir, walaupun dia sebenarnya udah di-spill juga di awal ya sebenarnya. Dan kita juga udah tahu bahwasanya 2020 akhir dan 2021 awal itu kita mengalami masa pandemi ya, sehingga semuanya beralih ke sosial media, internet, mau sebagainya ke sana, sehingga software developer pastinya banyak mengalami lonjakan peminat ya gitu ya. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang yang udah stabil Bang? Menurut Abang sendiri, kira-kira menjadi software developer bagi seorang pemula dan nanti akan menuju ke profesional itu seperti apa sih peluang ke depannya? Oke, baik. Kalau untuk pasarnya sih sebenarnya di mana sekarang udah stabil gitu kan, nggak ada lagi yang namanya kayak COVID kayak nanti kemarin gitu, membutuhkan program yang lebih switch dari yang mana konvensional ke digital. Kalau sekarang sebenarnya mereka perusahaan tuh membutuhkan tenaga kerja yang memang sudah terampil. Jadi mereka yang baru-baru belajar tuh kayaknya males untuk untuk memberikan waktu untuk belajar. Jadi mereka tuh perusahaan tuh pada mau udah ready gitu. Lu kerja udah siap kerja aja, udah jangan ini dokumentasinya lu baca kemudian ya kerjakan gitu. Memang ada sih beberapa junior atau senior gitu. Junior nanti diajari oleh senior, tetapi mereka intinya membutuhkan orang yang sudah siap untuk bekerja, siap untuk paham kondisi perusahaan seperti apa dengan cepat di switch gitu, seperti itu. Dan juga ya lebih cepat itu lebih banyak karena mereka juga banyak teks yang dibutuhkan cepat dalam menyelesaikan program. Jadi kita butuh programmer yang udah siap jadi gitu. Jadi jangan belajar dulu baru apa. Minimal ya udah siap kerja udah itu. Banyak kan seperti itu. Kalau sekarang karena mereka berkaca pada sebelumnya, banyak mereka investasikan ke SDM pengembangan, banyak juga mereka juga nggak selesai programnya. Kira-kira begitu. Oke. Jadi mereka harus dimatangkan dulu dengan mengikuti beberapa kursus juga, seperti yang Abang sebutkan tadi, bisa belajar di GitHub, bisa belajar melalui kursus yang ada online gitu ya. Kayak bootcamp tadi dijelasin. Nah, dan peluangnya juga cukup besar ya ke depannya, karena kita melihat
fleksibilitas dari teknologi itu semakin meningkat setiap harinya gitu ya. Nah, kan kita udah bicara tantangan, peluang juga menjadi seorang software developer itu sendiri. Kemudian kita bicara tentang pengembangan ya, pengembangan keilmuan dari kepemudaan ya, terkait dengan software developer ini. Nah, menurut abang sendiri nih, pemerataannya itu seperti apa sih di Indonesia tentang software developer itu sendiri? Even sebenarnya udah dijelasin tadi awal ya, kayak Iya. di Jambi tadi udah dikasih tahu bahwasanya agak sedikit kurang, tapi menurut abang tuh gimana daerah-daerah yang lain di Indonesia juga gitu kan? Karena kita tahu kan tadi fokusnya di kota besar bagus, tapi kalau di daerah-daerah ini seperti apa gitu, termasuk Jambi dan sebagainya. Lalu langkah apa yang dilakukan pemerintah juga sebenarnya? Oke. Nah, baik, kalau untuk pemerataan sebenarnya sih kalau developer tuh mereka cuma butuh internet sama akses sama internet dan laptop aja Hmm. sebenarnya sih. Akses internet yang paling utama karena mereka dapat informasi dari sana. Tapi kenapa berbeda dari apa namanya itu dari daerah dengan kota? Jadi perbedaan itu sangat luar biasa karena event-event di Jakarta itu tuh atau event di tempat yang besar itu tuh lebih banyak dan juga Mhm. mereka lebih ke bersaing juga karena di Jakarta ini mereka banyak juga dibutuhkan software developer, banyak juga yang mau membuka lapangan pekerjaan, banyak juga yang mau kerja jadinya. Tapi kalau di daerah-daerah lain pada itunya tuh nggak begitu banyak apa namanya itu hiring sebagai programmer gitu, nggak begitu banyak Mhm. karena kebutuhan spesifik mereka itu bukan sespesifik yang ada di Jakarta. Kadang mereka cuma sekedar butuh company profile doang gitu. Kadang mereka cuma butuh sekedar untuk ada landing page-nya doang untuk bagian daerah. Mhm. Tapi kalau di bagian di apa namanya itu di Jakarta, mereka butuhkan lebih banyak. Mereka butuh ada pembayaran integrasi dengan payment gateway, kemudian juga mereka butuh Mhm. integrasi dengan para bank. Mereka juga butuh mengambil NIK atau di mana di Kementerian Dalam Negeri dan lain sebagainya. Mereka butuh integrasi yang seperti itu. Jadi pasar-pasarnya memang nggak terlalu banyak di daerah-daerah dan juga kebanyakan fokus mereka tuh yang di daerah pusat. Kenapa? Karena dalam segi pengeluaran biaya pengeluaran untuk pengembangan itu sangat besar. Jadi mereka kadang jika dia punya perusahaan di pusat, mereka kadang dari pusat turun ke daerah sebuah aplikasi itu. Mhm. Jadi bisa dipakai oleh daerah gitu. Banyak kan kayak gitu. Dan juga apa ya, lebih ke daerah orang di pusat mah lebih banyak informasi untuk pikiran. Kadang mereka juga sering ikut event, ada sering lomba dan lain sebagainya. Intinya tuh lebih banyak ini sih sebenarnya sih, lebih banyak event, lebih banyak yang mematik lah kalau untuk semangat ayo ke ini karena kebanyakan anak-anak programmer itu tuh banyak introvert semua. Jadi orang-orang yang introvert introvert itu kan kurang begitu suka bersosialisasi keluar. Mereka ya daripada dia keluar mendingan dia lihat di Zoom gitu kan. Mhm. Kadang di Zoom juga kagak kagak didengar sama sekali juga kadang gitu. Banyak kan kayak gitu. Kenapa nggak begitu bagus di daerah ya karena salah satunya itu kurang begitu ada banyak peminatnya juga sih sebenarnya. Kira-kira Oke, begitu. baik. Baik. Nah, lalu kita bicara tentang dukanya menjadi seorang software developer. Jadi seorang beginner tuh juga tahu nanti kamu tuh nggak enaknya nanti di software developer apa sih sebenarnya? Ya, itu. Nggak enaknya itu tuh satu sih sebenarnya sih antara nggak enak dan enak. Nggak enaknya itu ya kita selalu ketinggalan informasi gitu, Mhm. update terbaru, teknologi yang terbaru gitu, kita ketinggalan. Padahal itu tuh mesti kita pelajari. Keuntungan karena kita selalu update informasi teknologi. Tapi kelemahan itu satu juga, kita harus belajar terus. Jadi sehingganya kita kayak apa ya, kayak nggak ada waktu juga sih sebenarnya. Dan juga beberapa misalkan ya ada gak enaknya gini, di sebuah perusahaan A, misalkan perusahaan A ini dia sudah buat sebuah aplikasi dibuat oleh programmer sebelumnya atau software developer sebelumnya. Mhm. Terkadang orang software A ini, developer A ini dia ninggalin keluar atau ninggalin atau dipecat atau Mhm. gimana. Mereka tuh nggak ngebuat dokumentasi hasil dari pekerjaan dia di sini. Jadi orang programmer baru tuh dia nggak tahu, oh ini apa masalah ini, dia pakai apa dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka ibaratnya tuh nggak ada informasi
aplikasi sebelumnya seperti apa, cara pengerjaannya seperti apa, bacanya nggak sulit. Jadi mereka ibaratnya ninggalin sebuah aplikasi yang sedang dipakai, ya kayak itu bom waktu gitu. Jadi bisa aja error. Jadi misalkan ada pembayaran ya, misalkan pembayaran itu tuh ada error pada konsumen kan, para ini kan agak kurang suka jadinya kan. Hmm. Nah, Padang tuh mereka untuk nge-switch kayak gitu tuh agak dikit berat. Juga salah satunya juga. Kemudian juga kita belajar. Kita tuh kerjanya hampir 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 setiap hari dan 24 jam karena kita nggak tahu aplikasi ini error di jam berapa, di hari apa, di bulan apa, kita nggak tahu, di detik mana kita nggak tahu. Kenapa? Karena setiap hari aplikasi ini selalu hidup. Jadi kayak mana nih, kayak Sony lakukan belanja di Tokopedia atau Shopee. Kalau down sedikit pun jutaan jutaan mungkin jutaan pada rugi gitu, pada para mitra-mitra Shopee pada rugi, dan orang juga bingung nanti kalau misalkan software yang mati, pembayaran saya udah bayar, tapi di sini belum bayar dianggapnya gitu. Nah, itu jadi transaksi yang nggak bagus juga gitu. Itu salah satunya kita kekurangan juga untuk fokus untuk apa ya, yang lebih untuk santai juga gitu, agak kurang karena kita was-was juga aplikasi kita errornya di mana. Kadang juga target untuk dari marketing pembuatan aplikasi, targetnya di seminggu, kita kayaknya gini lebih dari seminggu deh, anggaplah 10 hari atau 2 minggu pengerjaannya, jadi bisa ini. Tapi kita gempurnya apa? Gempurnya tuh ya kita lembur gitu. Itu kebanyakan dari situ, karena ada beberapa yang mereka inginkan. Kadang orang-orang desain grafis itu atau orang yang bagian front end, mereka inginkan apa namanya itu display yang sangat luar biasa menarik dan interaktif dan sebagainya. Kadang terkendala di bagian penciptaan kodenya. Kadang kita ada masalah tertentu lah gitu di ketika coding gitu, tidak sesuai dengan apa namanya itu desain yang diinikan. Kadang seperti itu juga sih, kadang nggak nyambung Sony. Oke. Oke, ini ada yang bertanya nih, kayaknya kita langsung coba jawab ya. Dari Kak Refsi Maulana, tipsnya untuk konsisten agar semangat mau belajar terus bang, kalau lagi stuck. Oh, ini maksudnya belajar ini ya, menjadi software developer gitu. Ketika lagi lesu-lesunya gitu, kan mungkin kita udah bosan gitu, kayak aduh di depan laptop mulu dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan dan mungkin versi Bang Randy seperti apa sih? Oke, tips untuk konsisten agar selalu semangat mau belajar terus. Kalau bagi saya sih tipsnya tuh gini ya, karena saya tuh termasuk salah satu suka juga dengan ngoding dan juga apa namanya itu tanggung jawabnya juga. Karena memang ada waktunya stack gitu kan, stack atau kebingungan atau udahlah bingung, pusing gitu. Paling saya itu cuman istirahatnya paling butuh waktu istirahat sebentar gitu, minum kopi. Kemudian kalau memang itu tuh stack itu tuh butuh waktu cepat, kita harus mikir juga sih kadang, nih apa ya masalahnya. Kadang kita mikir dulu sebentar kan, jangan pegang coding dulu, nanti dulu keluar dulu. Saya keluar dulu, kemudian juga dapat inspirasi, oh mungkin ini masalahnya, oh ini mungkin masalahnya. Kadang juga pas di jalan saya tuh scrolling juga error yang saya dapatin, kemungkinan dapat nih ketika saya lagi keluar kemana gitu kan. Oh ternyata pas saya lihat tuh, oh ini coba tes nanti dicobaan gitu. Jadi kira-kira kalau start gitu tuh lagi malas belajar juga, ya kita, menurut saya sih lebih baik kita harus lebih improve, lebih belajar lagi sebenarnya untuk belajar Oke. lebih ini, karena teknologi tuh bakal selalu muncul yang terbaru. Dan juga kadang juga kita takut juga misalkan kita nggak sesuai dengan spek pasar, dengan skill kita, kadang kita juga tertinggal juga jadinya. Kira begitu, Iya. karena apa namanya itu ya, bahasa pemrograman ini nih menurut abang sih agak sedikit berbedanya gini, karena di di teknologi terbaru kita belum tentu pakai codingan yang A gitu, kadang ada yang terbaru yang B gitu. Nah jadi kita misalnya nggak tahu yang cara B, kita bakal ketinggalan. Sebagai contoh, di WhatsApp kita nggak bisa gunain apa namanya itu WhatsApp di Android Gingerbread berapa gitu, atau di Jelly Bean ke bawah, atau Android 4 ke bawah, itu nggak bisa gitu. Nah itu yang jadi kita mesti harus belajar terus sebenarnya. Kalau stuck ya kita istirahat sebentar, nanti kita masuk lagi ke memang pekerjaan kita, seperti itu.
Oke, baik. Jadi intinya biarkan diri kita relax dulu sebentar ya, jangan Ya, langsung dikebut ntar jadi stres ya. Makin stres malah jadinya. Oke, tadi bahas juga Bang Kam bahas tentang front end, back end, terus apa itu ya. Nah, sebenarnya itu software developer tadi bisa dibagi dengan pembagiannya seperti apa sih Bang? Mungkin bisa dijelasin gitu sih bahasa singkatnya. Ada kalau apa untuk aja? pembagian dalam, oke, yang umumnya aja ya kali ya. Hmm. Umumnya aja tuh bagian yang bagian programmer itu bagian front end, back Hmm. end, dan back end ini sebenarnya udah masuk lagi, ada bagian lagi, ada banyak lagi sebenarnya sih. Tapi abang jelasin paling dua aja ya paling ya. Kalau front end itu tuh ialah tampilan UI-nya. Jadi kalau misalkan Sony lihat yang di Instagram itu ada tampilan menarik, misalkan nih Sony klik tombol lock kan ada efek-efeknya gitu. Nah, itu kerjanya front end itu untuk coding buat-buat lebih menarik untuk apa namanya itu penggunanya, usernya. Nah, jadi nanti front end ini nanti kan dapat data dari back end. Back end ini dia mengelola data dari database. Jadi dia uh, mengusaha apa membuat program untuk apa membuat program back end atau data tampilan data untuk ke front end-nya nanti. Jadi front end ini dapatnya data dari back end. Jadi nanti back end ini dia terhubung ke database. Jadi di front end data apa front end dan back end ini mereka saling bekerja sama sebenarnya, tapi bedanya nanti kerjanya aja sebenarnya. Kerjanya mereka lebih ke back end, lebih ke belakang ke data untuk mengelola data. Ini kebutuhan front end ini apa kira-kira datanya gitu. Kalau front end lebih ketampilan dan juga cara untuk nge-fetch sebuah data itu mau seperti apa. Kira-kira begitu Tony. Sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya, banyak 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 ininya. Cuman yang paling besar tuh yang perbedaan itu front end dan back end sebenarnya. Kira-kira kalau back end tuh lebih ke database dan nge-select data tuh bagaimana untuk select data untuk ke depan apa ke front end-nya. Kalau front end tuh lebih ke UI dan tampilan ke usernya seperti apa gitu, lebih ke experience usernya seperti apa. Kira-kira begitu Tony. Oke, berarti kalau Abang sendiri kira-kira back end atau front end? Sebenarnya abang tuh lebih ke full stack sebenarnya, tapi untuk sekarang sih abang tuh lebih ke back end karena kerjaan abang lebih banyak ke back end sebenarnya. Karena full stack itu, karena front end itu tuh kan lebih ke UI depan kan. Karena abang Hmm. kayaknya lebih suka tuh bagian back end belakang karena bagian belakang tuh enggak abang tuh asik kalau untuk misalkan kita ngefetch data apa namanya itu data dari database, ngefetchnya doang gitu kan dan sebagainya. Sebenarnya lebih lebih berat di back end sebenarnya, cuman abang lebih lebih ke diri abang tuh kayak di back end sih sebenarnya. Oke, baik. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya menurut buat Abang sendiri. Nah, kira-kira eh, nasihat, bukan lebih ke nasihat, ajakan ya kita bisa bilangnya, ajakan kepada pemuda yang, ya mohon maaf kalau saya bisa bilang tuh belum dapat kerjaan, terutama yang baru fresh graduate, ya, dia bingung pengen kerja apa. Nah, menurut Abang seperti apa sih harus mengajak mereka untuk gabung menjadi bagian dari software developer ini? Silakan Bang. uh, Abang sih lebih ke pengalaman abang juga sih sebenarnya. Kalau Mhm. kebanyakan sih anak-anak software developer tuh mereka tuh pada minder dengan keahlian mereka. Mereka nganggap Mhm. kalau misalkan nih si A ini sih lebih hebat pada gue gitu kan. Cuman Mhm. padahal tuh enggak juga, kita tuh sama-sama aja belajar sebenarnya. Cuman kita bedanya aja sih cara kita belajarnya seperti apa, cara kita bagaimana mencari ilmunya seperti apa dan pengalaman kita sebenarnya gitu kan. Tapi memang mungkin fresh graduate nggak ada pengalaman secara pekerja, tapi mereka juga punya waktu banyak untuk belajar sebenarnya. Lebih banyak belajar waktunya bagi orang-orang yang fresh graduate. Mhm. Malahan orang-orang yang udah pengalaman tuh mereka belajarnya mungkin sudah tersita waktunya dengan tanggung jawab tempat bekerja yang sekarang. Jadi caranya seperti apa ya? Mereka harus berani untuk misalkan aku beraninya apa namanya itu beraninya dengan ini apa namanya itu aku berani dengan tantangan yang kayak gini, kita harus pede dengan yang kita pelajari selama ini. Kalau misalkan belum ini juga ya kita perbaiki lagi gitu. Jadi kita nggak bisa namanya itu uh, apa namanya itu
kurang pede atau gimana, kita harus pede karena orang-orang yang nggak pedean juga ya, sebelum orang pede itu juga orang sebelumnya juga nggak pedean juga sebenarnya. Tapi menurut abang sih, kalau dari abang, pengalaman abang sih, abang pede aja gitu. Ya udah kita coba. Kalau misalkan di freezer juga, kita kan jadi bergerak juga gitu. Di Hmm, freezer juga kita jadi punya tanggung jawab, punya punya apa namanya itu, lari juga jadinya gitu. Kira-kira begitu, Sony. oke, baik. Terima kasih banyak ya Bang atas waktunya udah berkenan gabung di diskusi saya kali ini. Kayaknya nanti habis maghrib juga ada kegiatan lagi ya berarti ya. Iya. Iya, sorry banget tadi tuh juga Bang tiba-tiba ini karena ada salah satu juga yang harus saya kerjain di jam 1 sehingga kita mundur di jam 3-an tadi ya. Oh ya, nggak apa-apa, Sony. Sumpah ini insightful banget ya untuk teman-teman yang ngerasa pengen bertanya lebih banyak gitu ya terkait dengan software developer bisa langsung tanya aja ke Bang Randy ya Bang ya, langsung recokin abangnya aja. Karena tadi abangnya juga berasa kalau saya itu introvert kata abangnya ya. Yakin introvert. Itu langsung aja tanya ya. Berarti Bang Randy introvert ya Bang ya? Gimana? Bang Randy introvert tadi bilangnya ya. Benar sih nggak juga sih, karena pekerjaan yang memaksa untuk introvert kayaknya sih. Karena abang tuh tipenya gini ya, di luar tuh lebih banyak energi, yang ketemu orang lebih banyak energi daripada abang berkurung di dalam gitu. Mhm, Abang lebih suka sebenarnya di luar sebenarnya, keluar ketemu mhm. banyak orang sebenarnya lebih senang. Tapi kalau nyatanya abang pekerjaan introvert sebenarnya ini. Jadi Iya. agak dikit ya capean. Jadi kalau kebalikan lah dari itu sih sebenarnya sih. Karena abang kalau misalkan di rumah terus, abang rasanya capek gitu. Kadang Mhm. nyari keluar keluar gitu. Lebih senang sih di luar Oke. sebenarnya. Baik. Itu lagi. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa diskusi lagi tentang boleh tentang topik yang sama atau topik yang berbeda ya Bang ya tentang software developer. Ini mungkin menurut Bang Reni masih kulit-kulitnya tapi kalau menurut saya ini udah daging banget sih gitu. Karena pun mau dijelasin sejarahnya mungkin langsung chat Bang Redinya aja sekalian kalau mau nanya tentang misalnya Bang coding ini apa gitu, gitu ya. Dan harapannya Bang ya semoga diskusi ini juga bagi orang yang melihat ya baik secara langsung maupun nanti di nonton di reelsnya itu semoga beliau dapat insight juga tentang oh kayaknya aku lebih baik jadi seorang software developer kayak gitu. Oke, Oke. gitu saja Bang. Kapan-kapan kalau misalnya ke Jawa Timur, khususnya ke Pare, bisa hubungin aja gitu ya. Tapi kita Oh iya bisa iya, main bareng lagi bisa dan bisa. mengingat masa lalu nih ketika berada di FIM ya kan. Kita Oh tadi iya, saya siap mention di siap siap. awal, soalnya saya bilang gini dulu terakhir kali ketemu Abang tuh pas masih ingat nggak kita jalan dari yang WTC itu ya, yang Ya, WTC itu kan, terus WTC, ke Jambi Kota Seberang melewati apa tuh? Gentala 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 Rasi. Rasi, Nah, sekarang tuh jembatan videonya Gentala masih ada Rasi. di YouTube. Masih ada. Ini masih ini Oke, ya, makasih. masih di Mhm. seberang gitu. Gitu ya. Apa namanya itu? Apa? Kopdar masih di seberang. Iya Film. masih ada, masih masih di seberang dan masih terus beroperasi di sana sih. Wah, bagus. Oke. Terus dan sukses selalu ya Bang ya, sehat-sehat ya. Ya, sama sama. Ya, mohon maaf kalau ada yang salah dalam dan juga apa ya hilaf ya kali dalam dalam diskusi kali ini dan segitu aja. Selamat sore Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.